Saat ini orang-orang lebih memilih ahli retorika daripada para ulama. Lebih mengagumi para ahli retorika daripada para ulama. Sehingga yang diberikan kesempatan untuk mengisi mimbar-mimbar dakwah, mengisi majlis-majlis ta'lim adalah mereka-mereka yang mempunyai retorika yang bagus, kadang tanpa memperhatikan kemampuan mereka dalam ilmu agama. Pertanyaannya, apakah ulama sudah langka sehingga kesalahan ini terus tersebar? Atau sudah dekatkah apa yang diramalkan Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya? Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an lantazi'uhu min suduril ulama. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dengan mengangkatnya dari hati para ulama. Walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mencabut nyawa para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Sampai apabila tidak ada seorang pun yang berilmu, mereka menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin mereka. Fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin. Apabila mereka ditanya, mereka menjawab, mereka berfatwa bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Fadallu, mereka itu sesat. Dan yang paling sesat, wa adallu, mereka menyesatkan. Padahal agama kita mengajarkan untuk lebih menghargai orang-orang yang berilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Kemudian Allah menyebut para malaikat. Kemudian Allah menyebut orang-orang yang berilmu. Perhatikan, dalam ayat ini Allah mengawalinya dengan menyebut namanya sendiri. Kemudian Allah menyebut para malaikat. Kemudian Allah menyebut orang-orang yang berilmu. Ini jelas bagi kita semua bahwa keutamaan, bahwa kemuliaan bagi orang-orang yang berilmu itu sangat luar biasa. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Imam Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani mengatakan, istifham atau pertanyaan dalam ayat ini menunjukkan bahwa dengan sangat jelas kelompok yang pertama, alladzina ya'lamun, adalah mereka para ulama, menempati derajat paling tinggi. Sedangkan kelompok yang kedua, walladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak berilmu, menempati kelompok di derajat yang paling rendah. Para ulama ditinggikan derajatnya oleh Allah melebihi kaum mukmin yang lain, dan kaum mukmin ditinggikan derajatnya oleh Allah atas yang lainnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan para ulama menempati 700 derajat lebih tinggi di atas kaum mukmin biasa, yang mana jarak antara satu derajat dengan derajat berikutnya adalah perjalanan 500 tahun. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanya para ulama. Maka secara tersirat ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bukan ulama tidak akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdoa agar ilmunya ditambah.
Bayangkan Nabi kita, Nabi yang paling berilmu, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau saja meminta untuk ditambahkan ilmu. Itu menunjukkan betapa pentingnya ilmu. Wa man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik, akan dipahamkan tentang agama. Dari Umamah Al-Bahili bahwasannya dia mengatakan, disebutkan suatu ketika pada Rasulullah SAW 2 golongan, orang yang berilmu dan orang yang ahli ibadah, mana yang lebih baik? Rasul mengatakan, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan ahli ilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang-orang yang derajatnya paling rendah di antara kalian. Al-ulama warasatul anbiya. Sudah dimaklumi bahwasannya tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukannya para nabi, dan tidak ada kehormatan yang lebih tinggi daripada mewarisi kedudukan itu. Khaslatani la tajtami'ani fi munafiqin, husnu samtin wala fiqhun fid din. 2 sifat yang tidak mungkin terkumpul dalam diri seorang munafik: perangai yang baik dan pemahaman dalam agama. Laisa min ummati man lam yujil kabirana, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Bukan bagian dari umatku, kata Nabi, orang yang tidak menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan mengetahui kewajibannya terhadap orang alim, terhadap para ulama. Bahkan saking pentingnya ilmu, Imam Ahmad mengatakan, manusia lebih membutuhkan terhadap ilmu daripada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan 2 atau 3 kali dalam sehari, sedangkan ilmu dibutuhkan di setiap waktu, di setiap saat. Maka hadirin, dari sekarang pilihlah ulama daripada ahli retorika. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, Anda semua hidup pada masa yang banyak fuqahanya, ahli fikihnya, dan sedikit para khutbah, sedikit ahli pidatonya. Dan nanti, kata Ibnu Mas'ud, akan datang suatu masa setelahmu yang sedikit ahli fikihnya dan lebih banyak ahli pidatonya. Ibnul Jauzi pernah berkata, dulu para muballigh juga ulama dan ahli fikih, sehingga Abdullah bin Umar pernah menghadiri pengajiannya Ubaid bin Umar, dan Umar bin Abdul Aziz biasa menghadiri majelisnya para pendongeng. Tetapi pekerjaan ini kemudian menjadi murah karena dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti agama, sehingga beliau pun tidak menghadirinya lagi. Sikap ini hadirin kita saksikan sekarang ini. Benar apa yang diramalkan oleh Imam Az-Zahabi. Ada suatu kaum yang memiliki ilmu sebatas kulitnya saja, dan tidak ada yang dikuasainya kecuali sedikit sekali. Tetapi dengan yang sedikit itu mereka berpenampilan seolah ulama yang terhormat. Tidak pernah terdetik dalam benak mereka suatu keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mereka adalah kaum yang urakan karena tidak pernah berguru kepada seorang guru yang biasa dijadikan panutan. Yang dilakukan seorang pengajar dari mereka hanyalah memberi buku-buku yang mahal, menyimpannya, melihatnya sekali-kali, membaca salah satu yang tertulis di dalamnya tanpa memberinya ulasan dan penjelasan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Al-Khatib Al-Baghdadi juga pernah mengatakan, aku pernah melihat sekelompok orang di zaman ini yang mengaku memiliki keterikatan dengan hadis, merasa paling dekat dengan sunnah, merasa paling memahami sunnah, padahal mereka adalah orang yang paling jauh dari sunnah dan orang-orang yang paling tidak mengerti sunnah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, betapa zaman sekarang ini orang-orang lebih banyak menghormati para ahli retorika. Padahal lagi-lagi kita harus lebih menghargai para ulama. Lihat di mimbar-mimbar sekarang, betapa gampangnya menjawab pertanyaan-pertanyaan, seolah-olah senang ditanya oleh para jamaahnya. Padahal
Padahal Al-Khatib Al-Baghdadi mengisahkan bahwa Imam Malik ketika ditanya 48 permasalahan, yang dijawab hanya 2 permasalahan saja. Dan catat, Abu Hanifah, imam madhab yang paling tua dari 4 madhab, ditanya 9 masalah pertanyaan, semuanya beliau jawab dengan la adri, tidak tahu. Coba bandingkan dengan sikap orang-orang yang merasa berilmu pada zaman sekarang, di mana setiap pertanyaan yang bukan bidangnya pun dijawab tuntas. Pertanyaan yang seharusnya dijawab dokter, dia jawab. Yang mesti dijawab polisi, dia jawab. Bahkan jangankan ditanya tentang urusan agama, tentang waktu dan jam hari kiamat itu mereka juga jawab. Padahal Rasulullah SAW hanya memberikan prediksi, tapi orang-orang itu mereka berani menetapkan hari dan waktunya. Luar biasa. Ini adalah kesalahan-kesalahan yang sangat luar biasa. Mari kita kembali kepada para ulama agar kita mendapatkan pemahaman yang benar dalam menggapai hidayah dan ridha Allah Subhanahu wa taala.